ngomong izin. Izin. Jadi yang di tangan Bapak Ibu teman-teman sekalian ini adalah daftar nama-nama jemaat GPD Bethlehem yang terdaftar saat ini. Jadi memang ada perubahan yang belum termasuk, tapi sebelum kita diskusikan mengenai perubahan dari data jemaat itu sendiri, tentunya data yang ada sekarang ini dari para ketua sisi ini bisa melihat, dan jika ada anggota-anggota jemaat yang belum mengikuti kegiatan sisinya, ya bisa dihubungi lewat telepon, berkenalan, atau ketika ibadah umum itu kita bisa juga menyapa dari teman-teman jemaat GPD Bethlehem yang termasuk di dalam area sisinya. Nah, konsep pendataan ini sebelumnya itu mirip dengan kalau kita di rumah tinggal itu RT. Jadi waktu itu kita membagi seluruh jemaat GPD Bethlehem yang terdata di kita itu, kita bagi berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, kecuali sisi junior family dan pemuda itu tidak dikelompokkan berdasarkan tempat tinggalnya, karena berdasarkan umur ya, berdasarkan umur pemuda maka dikelompokkan di sisi pemuda. Tapi untuk yang dewasa itu kita kelompokkan berdasarkan tempat tinggalnya itu masuk ke sisi mana. Nah, tadi kalau diistilahkan rumah tinggal kita RT, berarti setiap jemaat GPD Bethlehem itu terkelompok itu ke sisi atau RT mana. Jadi ya misalnya sisi Angkadias, sisi Sunter, sisi Rawamangun. Jadi sistem pengelompokannya itu seperti itu. Nah, sebelum ini kami ada pembahasan. Jadi dalam hal ini Pak Yafet dan saya sebelumnya pembagian tugas majelis dari Bapak Gembala itu kami berdua itu memikirkan untuk pemerhati jemaat umum yang di hari Minggu ini. Nah, jemaat umum yang di hari Minggu ini kan silih berganti, ada yang baru, ada yang juga pindah gereja dan seterusnya. Nah, tantangan kita ini adalah ke depan kita rencanakan untuk mendata ulang jemaat yang ada dan memperkenalkan konsep sisi ini lebih jelas ke jemaat, dalam pengertian bahwa di GPD Bethlehem ini kita ada sisi, dan jemaat umum di GPD Bethlehem itu sebaiknya tahu bahwa jemaat yang bersangkutan itu termasuk ke sisi mana, dan jika ada keperluan atau ada perlu informasi dan segala macam itu bisa menghubungi ketua sisinya, begitu, ketua RT-nya. Dengan demikian kita berharap seluruh jemaat di GPD Bethlehem itu dapat ditangani oleh sisi-sisi ini. Nah, dalam hal tadi jemaat umum, konsep di sini itu bukan kita memaksa jemaat yang bersangkutan harus ikut sisi, karena untuk satu jemaat itu mereka nyaman untuk sisi, yaitu perlu proses pendekatan. Ada yang mungkin saya nggak tahu, saya boleh sebut nama nggak di sini, tapi ada cerita dari ketua sisi Nias, Pak Nyoto sempat cerita sama saya, ada jemaat lama Bethlehem yang memang tinggalnya di area Nias, tapi memang sudah didekati, ditanya, ayo dong untuk sisip gitu kan, tapi yang bersangkutan dan keluarga belum lah gitu, belum mau ikut sisip gitu kan. Nantilah tunggu, tapi tunggu juga udah 5-6 tahun tetap belum mau ikut sisi. Nah, maksudnya kalaupun memang
sisi minimal jemaat umum GPD Bethlehem itu tahu bahwa di GPD Bethlehem ini ada sistem sisi yang saya kira ini sangat bagus supaya di satu gereja yang besar itu jemaat itu jadi tetap ada sisi yang menjadi tempat mereka untuk sharing, untuk ngobrol gitu ya. Karena kebanyakan masalah di banyak gereja besar itu ya jemaatnya udah karena udah saking banyaknya, jadi udah tidak saling kenal, tidak saling peduli, dan waktu mau bertanya juga tidak tahu mesti tanya kemana. Nah, kira-kira konsep dari pendataan jemaat itu seperti itu. Dan kalau nanti dari Ibu Gembala, para majelis dan teman-teman aktivis sekalian melihat bahwa pendataan ulang jemaat itu perlu kita lakukan, mungkin nanti bulan-bulan ke depan kita bisa siapkan seperti tahun-tahun lalu kita pernah buat. Nanti kita buat formulir. Nah, bagi kepala-kepala keluarga yang namanya belum terdaftar di data gereja dan sudah terkelompok di masing-masing sisi, nah mereka bisa mendaftar ulang. Dan biasanya ketika kita melakukan pendataan ulang jemaat itu kita juga sebar form pelayanan bagi jemaat-jemaat yang belum melayani dan ingin melayani. Yang bersangkutan bisa isi di form itu. Nah, nanti itu kami proses, kemudian ya kami koordinasi dengan masing-masing pelayanan yang ada di gereja. Itu kira-kira. Ya, pendataan ulang itu saya rasa perlu pendataan ulang. Ada yang mungkin baru, ada yang sudah pindah rumah dan sebagainya. Ya. Tapi memang tidak bisa dipaksakan untuk mereka mengikuti sisi. Dan jangan hanya dibagikan kepada kepala keluarga, karena ada orang-orang muda juga yang datang sendiri, tidak dengan keluarga. Ada yang hanya datang sebagai, ya pokoknya kalau itu bisa dibagikan formnya, nanti dilihat aja kembalinya itu seberapa banyak yang kembali. Mungkin dari situ bisa dicek ulang dengan data yang sudah ada dan tetap di alamat yang sama. Memang seperti saya pernah katakan, untuk menghimbau jemaat untuk ikut sisi memang harus bukan berulang-ulang, tetapi harus maksud saya, dan harus dari mimbar itu juga. Jadi diingatkan kembali kepada jemaat. Karena mungkin ada jemaat yang tidak tahu sisi itu apa sih, kelompok sel. Jadi untuk apa? Nggak bisa dijelaskan lagi seperti itu. Jadi pendataan ulang itu saya rasa perlu, ya. Nggak apa-apa yang sudah pernah mendaftar, ya inilah yang sudah pernah mengisi form, isi aja ulang lagi, kan namanya pendataan ulang, supaya lebih lengkap lagi dapatnya sebisanya. Dan itu mungkin harus dibagikan tidak pada satu hari Minggu saja, karena mungkin ada yang tidak datang di hari Minggu ini dan sebagainya. Cuman saya ingin usulkan aja, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau saya melihat bahwa pendataan ulang ini sangat penting memang, cuman harus diperhatikan satu, pertama tujuan data ulang itu apa, jangka pendek dan jangka panjang. Terus di mana database ini dikumpulkan, itu yang penting. Jadi jangan sampai nanti misalnya, ya maaf nih, di gereja sendiri nggak ada database gitu loh. Itu harus ke Kosyangi misalnya, atau ke siapa. Nah itu kan, iya kalau pas yang bisa dihubungin, kalau enggak agak susah gitu loh. Oh, ada di sekretariat gereja atau di Siangi, jadi ada dua misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tadi bilang jangka pendek, jangan jangka panjang. Artinya begini, sebenarnya buat apa sih di data itu gitu loh? Penting betul, tapi buat apa gitu loh? Anyway, misalnya amit-amit,
Seperti Pak Jeffrey yang kemarin meninggal misalnya. Terus kita mau hubungin siapa? Jeffrey nomor teleponnya nggak bisa dihubungin. Telepon istrinya, berapa nomornya? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nah kan ribet gitu. Tapi dengan adanya pendataan itu, kita bisa tahu, oh Jeffrey meninggal, oke hubungin istrinya. Ini nomor teleponnya, ini kita cari datanya. Oh ada. Gitu. Nah itu yang saya maksud, di mana itu benar-benar dipersiapkan dari sekarang gitu loh. Satu misal keperluan seperti itu. Keperluan yang lain misalnya, oke lah misalnya seperti Pak Joni Sumolang misalnya, perlu nggak mendata orang tuanya misalnya, oh nggak usah deh, ya udah. Tapi siapa yang bisa dihubungin? Bukan cuma Pak Joni Sumolang, tapi istrinya, anaknya, nomor teleponnya berapa, tinggalnya di mana. Bila perlu, kalau mereka bersedia, boleh mencantumkan, oh anaknya sekolah di mana, sekarang umur berapa dan sebagainya. Buat saya kalau saya secara pribadi saya katakan itu penting, dan saya berharap bahwa jemaat atau kita sadar bahwa itu adalah untuk kepentingan gereja, bukan untuk kepentingan yang lain. Itu aja sih. Oke, sehubungan dengan data, ya saya kira kita tidak sudah cukup pembahasannya, karena ini skopnya gereja. Kita akan ya, adapun mungkin teknis dan sebagainya nanti akan dibahas secara tersendiri ya. Yang penting data memang paling penting untuk saat-saat sekarang ini, apalagi di zaman yang sehat. Oke, mungkin sehubungan dengan notulen kita, terakhir barangkali ada yang masih ingin menyampaikan tanggapan atau masukan. Ya. Ya, malam semua. Saya mewakili istri saya di posisi Tanah Merah untuk melaporkan saja. Mohon maaf sama Om kalau ada beberapa kali ibadah kami sempat foto, cuma kami belum sempat share. Coba Faris bilang foto ada, cuma share-nya aja yang lupa. Dan selama ini sisi Tanah Merah berjalan dengan baik. Dan mohon maaf kalau seringkali kami nggak undang Pak, banyak yang suka undang aku satu yang lainnya. Karena kami hanya untuk memfokuskan ada beberapa dari kami ini bukan jemaat Bethlehem. Puji Tuhannya ya ada jemaat dari luar, mau dari gereja luar GPI Bethlehem mau bergabung dan mau ikut ibadah komsel bareng-bareng dengan kami. Semuanya ada yang masih muda, ada beberapa yang masih muda, ada satu keluarga yang muda. Ya kami tetap terus push supaya dia tetap yakin bahwa kehidupannya itu saya tetap kasih terus motivasi bahwa percaya Tuhan itu luar biasa. Ya, dia tetap percaya setiap apa yang dia sampaikan itu dia berkata dengan bahasa rohani, bahasa orang Nasrani, bahasa Alkitab dia sering sampaikan, tapi hatinya masih digudang. Itu tetap saya dorong terus, kasih motivasi buat kepala keluarga ini. Istrinya udah ikut dan istrinya sangat support di pelayanan sisi kami. Dia support dan udah 3 bulan ini kami jalan. Pada bulan Mei kalau nggak salah kami undang Amel waktu itu karena saya nggak hadir karena itu ada berbenturan dengan acara GOP, waktu itu ada pelayanan di Pelatih Mas. Jadi saya undang Amel. Itu ada beberapa juga, ada cowok teman nggak bisa hadir juga karena itu acara juga di Pelatih Mas. Dan bulan kemarin puji Tuhan berjalan dengan baik seperti biasa. Dan mungkin terbantu dalam doa buat kami. Saya ya mungkin karena jarang-jarang naik Grab, jarang-jarang naik Grab car, Gokar jarang. Tapi puji Tuhan kemarin sempat naik Grab car. Ternyata saya pas pesan namanya si Nasrani, namanya Daniel, udah Daniel Harun lagi. Ini luar biasa. Saya sempat bicara, Bapak agama apa? Ya Bapak ada sendiri lihat kan namanya. Ya, puji Tuhan. Jadi sepanjang jalan itu kami tetap cerita. Nah, dengan cerita itu saya langsung mata saya jalan. Ini dia mangsanya. Ini dia, saya dapat lagi. Dan puji Tuhan, Bapak ini
dari gereja, saya lupa gerejanya apa. Sebelum gereja yang sekarang dia di CWS kalau nggak salah, CWS, dan istrinya itu asli dari Ciamis, Muslim kuat. Jadi tapi udah percaya Tuhan. Tapi namanya di kartu keluarga itu dihapus. Jadi data dia itu nggak ada di data keluarganya. Jadi dihapus, tapi dia ikut suaminya. Dan anak-anaknya pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan kemarin saya ada di Malang, dia WA saya, Pak, boleh nggak bantu doa buat anak saya yang paling kecil hari ini ulang tahun. Kebetulan saya bilang, saya nggak ada di tempat. Mungkin kalau Bapak mau datang ke rumah aja. Kebetulan rumahnya di sebelah kami. Saya punya cek, Bapak ternyata kita tetangga ya. Dia ada di sebelah, dan saya bilang nanti datang aja ke rumah. Ada istri saya, dia tanya ada anak, ada Pak, ada anak saya. Oh iya ada bingkisan buat anak, ya udah. Saya bilang nanti datang aja. Ternyata tadi saya tanya belum datang, ternyata tadi sore baru datang. Puji Tuhan tetap berlangsung dengan baik. Dan Bapak itu tetap bilang, Pak kalau bisa WA saya tiap hari. Ternyata Bapak ini bolong-bolong ibadahnya. Jadi WA terus saya tiap hari. Jadi supaya ada remind buat dia. Puji Tuhan, satu keluarga ini kami coba usahakan. Kami tetap berusaha supaya kami nggak mau ambil derbuk jemaat itu dari gereja ini kami bawa ke gereja enggak, tapi kami bawa komsel dulu supaya dia sendiri yang akan rasakan apa yang pengaruhnya dari komsel tersebut. Dan saya bilang, Pak ada komsel di rumah kami. Bapak waktu itu dia masuk, Bapak masuk aja, kan Bapak lihat ada ruangan, ada satu ruangan di depan rumah kami. Nah, itulah tempat kami beribadah. Kalau Bapak mau datang setiap Sabtu minggu kedua, kalaupun 2 cancel, ada minggu ketiga. Nanti kita info. Oh iya Pak, siap. Kalau bisa, Bapak kasih tahu saya. Puji Tuhan, Bapak ini juga termasuk antusias. Jadi saya tetap bergerak terus supaya walaupun tetangga saya yang serumah, yang istilahnya udah hamba Tuhan semua, kita udah nyanyi, udah ibadah, mereka nggak gerak keluar rumah, saya nggak pusing. Kasih ada orang di luar sana yang mau rindu untuk mereka gabung. Saya nggak terlalu pusing. Saya udah ajak, tapi mereka nggak datang. Itu bukan lagi urusan saya. Saya nggak mau maksa mereka untuk datang. Ayo datanglah enggak. Tapi saya udah infoin pagi. Nanti malam ada sesi di sini. Ya, mereka udah tahu. Ya udah. Tapi puji Tuhan beberapa bulan belakangan ini dari tahun 2019 ini dimulai, ya bertambahnya dari luar. Bertambahnya dari gereja luar yang mau bergabung dengan kami. Dan setiap kali kami ibadah itu ya puji Tuhan adalah dari kita jemaat Bethlehem itu cuma 6 orang. Saya sekeluarga, Bang Jimmy, Pak Jimmy sama Tante Yeni, Cisanti sama Pak suaminya. Itu cuma 6 orang, dan sampai sekarang ya puji Tuhan dari gereja, dari orang luar ada sekitar 4 keluarga. 4 keluarga yang gabung dengan kami. Bantu doa supaya Bapak ini ya dia punya semangat untuk kirim Tuhan benar-benar. Orang anak-anaknya udah melayani, ya Bapak ini saya berusaha, Bapak ini juga ikut melayani, buat anak-anak juga melayani, Bapak ini juga melayani. Walaupun nggak bergereja di kita, tapi dia ya, ada sesuatu lah yang dia kerjakan dalam pelayanan di luar sana. Yang kedua, yaitu saya kerjaannya kalau udah naik Grab, saya cerita, ternyata ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya orang-orang Nasrani. Jadi walaupun bukan orang Nasrani, tetap saya cerita. Yang kedua, saya dari, ada satu lagi yang kedua, sama dengan komplek, ternyata orang Timur Leste. Nah ini sementara saya lagi gumuli supaya orang Katolik, supaya dia ini anak buahnya, tangan kanannya preman terbesar di Jakarta, anak buahnya Hercules. Nah, jadi saya lagi coba berusaha untuk tetap mentor mendaftar, tetap menghubungi dia supaya bisa sama dengan kami. Ya, tetap bantu doa supaya Tanah Merah tetap jalan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan besertamu. Waktu berjalan dengan cepat ya. Ada satu agenda penting kita malam hari ini, yaitu saya sebut mungkin momen motivasi pembekalan. Mungkin Pak Pur sudah siap bisa membagikannya kepada kita. Silakan Pak. Sebelumnya saya menanggapi Pak Junior itu diingatkan untuk kirim pertanyaan. Siap. Terima kasih. Karena 2 bulan terakhir ini tidak ada dari Tanah Merah. Nanti 3 ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Saya diberi kesempatan oleh Hakim
Tapi yang mungkin hal yang penting buat kita itu dalam satu tim aktivis itu adalah kerjasama. Nah, saya membaca satu cerita yang di-forward ke saya dalam WA group kita. Itu mungkin Bapak Ibu juga pernah baca. Itu dikirim oleh Pak Joni Gunung. Judulnya Kerjasama. Saya bacakan. Di sebuah hutan yang tentram, tampak seekor tikus hutan yang sedang bersantai, tidur-tiduran dan berleha-leha. Tiba-tiba ada seekor musang mengendap-endap ingin menerekamnya. Sang tikus melihatnya lalu melompat berdiri dan berkata dengan 5 jari di depan, "Stop! Kalau berani berkelahilah denganku di gua sana, tempat tinggalku. Yang menang boleh menyantap tubuh yang kalah." Si tikus ini ngomong. Sang musang pun tertawa sambil berkata, "Siapa takut?" Dia pun masuk ke gua. Tetapi 5 menit kemudian tampak si tikus membawa paha musang dan menyantapnya di depan gua. Lucu ceritanya. Baru selesai menyantap, seekor serigala siap-siap mau menerekamnya. Sekarang serigala, tadi musang. Sang tikus pun kembali berkata, "Stop! Kalau berani, mari bertarung di dalam gua tempat tinggalku. Yang menang boleh menyantap daging lawan yang kalah." Sama seperti musang, serigala pun tertawa sambil masuk ke dalam gua. Dan 5 menit kemudian sang tikus keluar membawa paha sang serigala. Lucu ya. Tidak terasa fajar sudah di ufuk barat. Sang tikus teriak, "Cukup untuk hari ini, bro. Tidak ada lagi yang nekat." Seekor harimau muncul dari dalam gua sambil berkata, "Makasih ya atas kerjasamanya yang luar biasa. Sampai jumpa besok." Saya kira itu bagian yang saya ingin share. Ternyata ini cerita fabel ya, jadi seolah-olah binatang itu bisa saling bicara. Sudah ada kesepakatan antara harimau dengan tikus. Dan dari kesepakatan dua pihak ini, masing-masing memberikan apa yang terbaik. Yang pertama, tikus pinter, otaknya jalan. Dan kedua, harimau kuat kekuatannya. Dan kekuatan dan kepintaran, kecerdasan tikus ini digabung menghasilkan satu kerjasama yang begitu baik. Akibatnya untuk hari itu mereka berdua, harimau dan tikus, kenyang. Cukup untuk hari ini, bro. Kita lanjutkan besok. Artinya besok mereka terapkan lagi ya setelahnya. Nah, yang terlintas dalam pikiran saya adalah bagaimana tikus dan harimau ini berdiskusi untuk menghasilkan strategi seperti itu. Ini adalah bagian dari komunikasi. Bagaimana? Bagaimana kita bisa menghasilkan satu kerjasama dari dua atau beberapa pihak, di mana masing-masing pihak bisa memberikan yang terbaik dari pihak. Saya kutip beberapa kata-kata bagus ya. Mungkin sudah tahu ada yang namanya Lee Iacocca. Lee Iacocca ini atau namanya Vito Anthony Iacocca. Dia adalah seorang CEO dari Ford. Kemudian setelah Ford akuisisi Chrysler, dia juga menjadi CEO dari Chrysler. Apa yang dia katakan? You can have brilliant ideas, but if you cannot get them across, your ideas won't get you anywhere. Saya terjemahkan bebas. Kamu boleh punya ide yang hebat, tapi kalau ide kamu itu tidak bisa kamu keluarkan, ya,
get them across, keluarkan, maka ide kamu itu tidak ada artinya. Kemudian satu kata-kata bagus juga dari seorang sastrawan Amerika, namanya Robert Frost. Dia pemenang atau peraih hadiah Pulitzer untuk sastra. Dia katakan half the world, setengah dunia, is composed of people who have something to say and cannot. Setengah dunia terdiri dari orang-orang yang punya sesuatu di dalam pikirannya untuk disampaikan, tetapi tidak bisa menyampaikan. And the other half, separuhnya lagi, who have nothing to say and keep on saying. Jadi nyerocos terus. Jadi ada dua, yang satu punya ide hebat, tapi nggak pernah bisa menyampaikan, nggak ada kesempatan untuk menyampaikan. Sebaliknya ada orang-orang yang nggak ada yang bagus-bagus sekali yang tapi terus ngomong, sehingga mendominasi percakapan, mendominasi diskusi. Akibatnya yang bagus-bagus nggak bisa keluar. Dari dua hal tadi ya, tadi Lee Iacocca mengatakan kamu punya ide bagus, tapi kalau kamu nggak bisa keluarkan, itu nggak ada gunanya. Tapi untuk mengeluarkan, rupanya ada hambatan. Yaitu tadi ada orang-orang yang kerjanya cuma, sehingga tidak ada kesempatan buat yang punya ide tadi untuk mengeluarkan. Nah, kita adalah orang-orang beriman. Kita sudah dengar tadi kata-kata bagus dari Lee Iacocca, kita juga dengar dari sastrawan Robert Frost. Ya. Lalu apa pegangan kita sebagai orang-orang Kristen? Tentu pegangannya tidak jauh-jauh dari Alkitab. Ya. Saya ambil Alkitab di dalam, bisa tolong dibacakan, Kolose 4 ayat 6. Bisa tolong salah satu, Pak Weli dari sana. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hamba, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terima kasih. Saya ambil terjemahan dari Alkitab The Message. Be gracious in your speech. Be gracious in your speech. The goal is, tujuannya adalah to bring out the best in others in a conversation, not put them down, not cut them out. Jadi, be gracious in your speech. Be gracious itu apa sih? Dalam KBBI, be gracious itu disebutkan ramah, sangat ramah. Di dalam terjemahan yang lain dan kamus yang lain, Merriam-Webster, be gracious itu disebutkan very polite in a way that shows respect. Jadi sopan, sangat sopan, menunjukkan respect, menunjukkan hormat. Itu gracious. Dan ayat tadi mengatakan be gracious in your speech. Dalam kata-kata kita harus senantiasa sopan dan menaruh hormat. Tujuannya apa? The goal is to bring out the best in others in a conversation. Artinya untuk bisa memancing keluar ide-ide yang baik, ide-ide yang brilliant yang tadi bilang Lee Iacocca tadi. Untuk memancing itu keluar, ya. Dan not put them down, jangan dijatuhkan. Orang itu kalau lagi ngomong jangan dijatuhkan. Kalau orang dijatuhkan langsung mangkep, saluran idenya langsung mangkep. Ngapain saya ngomong lagi? Ngapain saya ngomong lagi? Saya ngomong tidak dihargai, stop, kehilangan. Nah, kita belajar dari tikus, kita belajar dari harimau. Mereka sudah berdiskusi untuk bisa mengeluarkan atau memperoleh apa yang terbaik dari lawannya.
kekuatan harimau, kecerdasan tikus, lalu bisa bekerja sama. Nah, itu poinnya. Kalau kita bisa be gracious, polite, selalu menunjukkan respect pada waktu kita berbicara, pada waktu kita berdiskusi, untuk tujuannya mendapatkan apa yang baik keluar dari setiap orang. Kalau yang baik-baik ini dikumpulkan, saya percaya kita bisa, sama seperti mungkin anak muda tahu, brainstorming. Kalau kita ketemu setiap orang, saya ingat dulu waktu tahun 80-an, waktu GKM mulai diterapkan di Indonesia, itu niru cepat. GKM. Di perusahaan di mana saya kerja, di Indosemen, mulai diterapkan. Apa itu GKM? GKM itu gugus kendali mutu, ya, atau bahasa Inggrisnya QCC, Quality Control Circle. Mulai dengan beberapa orang, ini kebanyakan, mungkin cuma 4-5 orang saja. Lalu setiap orang dikasih kesempatan ngomong, brainstorming, itu yang brainstorming. Diharapkan setiap orang bisa mengeluarkan ide-idenya. Nah, setelah terkumpul semua, pada setiap kali seorang mengeluarkan, jangan itu mekanismenya, prosedurnya, jangan dipotong, biarkan dia keluar. Dan itu bisa memperoleh semua yang diusulkan, baru kemudian kita duduk sama-sama. Oke, duduk sama-sama. Dari semua ini, mana nih prioritasnya? Ini dulu atau ini dulu. Sehingga disepakati semua. Oh, ini ternyata idenya dia lebih jago deh dari ide saya. Nah, ini dulu deh yang dikerjain. Kemudian kita bahas itu apa bahasanya. Masing-masing juga brainstorming lagi. Seperti gitu. Jadi kita tidak memutus rantai diskusi, kita tidak memutus rantai percakapan, komunikasi untuk bisa memperoleh apa yang terbaik dari masing-masing anggota. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Tuhan berkati. Ya, kita tunggu di bulan berikutnya teman-teman juga yang akan melakukan hal yang sama, yang dibagikan, yang disiarkan seperti yang malam hari ini. Tentu saja kita semua juga ingin, bahkan sangat ingin mendengar sesuatu nasihat ataupun apa yang ingin disampaikan oleh gembala kita buat kita semua. Saya mungkin pada malam hari ini saya mungkin justru mau bertanya, karena kan saya jarang ikut seperti ini. Jadi saya bukan memberi, tetapi justru ingin bertanya. Masih dalam menyangkut sisi ini. Sekarang yang saya mau tanyakan supaya dipastikan atau diseragamkan hari sisinya itu. Harinya, sekarang hari apa yang sudah ditentukan untuk diadakannya sisi? Karena nanti ini ada, saya dengar nanti sisi hari Senin, hari Rabu, kok banyak sekali hari. Maksudnya yang mana harinya dalam 1 minggu itu yang sudah ditetapkan untuk sisi, jadi seragam sekalipun ya seragam maksud saya, kalau bisa seperti itu. Selama ini bagaimana? Jadi saya jawab dulu yang pertama, kan pasti masih banyak nih pertanyaannya. Nggak banyak. Yang pertama dulu, sehubungan dengan jadwal pertemuan sisi, memang di dalam perjanjian kelompok yang kita buat, sisi itu dilakukan setiap hari Rabu, minggu kedua dan keempat. Tapi ada dalam kurung sesuai dengan kesepakatan anggota. Jadi ada kalanya sisi itu berhalangan dilakukan pada hari Rabu misalnya, karena pertimbangan misalnya ada keluarga yang ingin tempatnya nggak bisa, terus ataukah ada satu keluarga yang karena ada acara khusus, misalnya ulang tahun pernikahan, dia minta dibikin di hari lain, itu silakan. Tapi sebenarnya bukan itu yang Ibu Gembala tanyakan. Yang Ibu Gembala tanyakan tentu saja kepastian jadwal. Nah, kepastian jadwal itu adalah yang awal tadi, Rabu, minggu kedua, setiap minggu kedua dan keempat, ya.
Lalu bagaimana dengan mereka yang melakukannya di hari Sabtu, ada yang hari Senin, ada yang hari Jumat. Selasa. Contohnya sisi Kirana itu di hari Rabu sudah puluhan tahun ya, bahkan ya. Keluarga Pak Oo itu punya satu pelayanan di hari Rabu. Ya, itu satu pelayanan yang saya tahu bagus sekali. Sisi juga pernah melayani di sana. Sehingga mereka ambil hari Senin. Dan itu sudah berjalan sekian tahun sejak sepeninggalan Bapak Edi Sungkono. Kemudian contohnya sisi penggilingan selalu mengambil hari Selasa. Itu ada alasan juga. Dan saya secara pribadi sangat mendukung. Sebab gini, kenapa mereka ambil Selasa? Kalau dilakukan semua sisi dilakukan di hari Rabu, kita khususnya pengurus sisi yang ada, kita juga pengen kan ikut sisi di area kita, sehingga kita tidak punya banyak kesempatan untuk mengunjungi sisi-sisi yang lain. Salah satunya itu, sehingga diputuskanlah ada yang ngambil waktu di sisi Selasa. Itu kira-kira alasannya. Ya, bahkan ada yang hari Sabtu, pemuda remaja hari Jumat ya, Jumat 1 dan 3. Kalau sisi junior, karena mereka lebih free time-nya itu Sabtu, mereka ambil hari Sabtu. Nah, ini kira-kira alasannya. Namun dari semua yang kita sampaikan ini, bila mana gereja melalui Ibu Gembala menetapkan satu ketentuan, tentu saja tidak semua akan ikut. Ya. Jadi semua akan memang kembali kebijakan kepada gereja. Kalau gereja menentukan hari ini kita hanya boleh komsel, ya kita akan coba sampaikan kepada semua. Namun selama ini berjalan, saya kira cukup efektif dan tidak ada masalah. Hanya mungkin belakangan ini memang karena ada kunjungan dari Pengerja. staf gereja yang ada di hari Selasa, mereka katakan oh ada Wanita. padus dan sebagainya. Saya kira itu tidak terlalu mempengaruhi jalannya pertemuan sisi, karena report dari semua konten hasil dari meeting itu semua bisa dibaca di link yang sudah disampaikan mungkin ke Ibu Gembala juga. Saya kira seperti itu. Ya, kalau selama ini memang tidak, hanya mungkin yang perlu diingatkan seperti ini ya, seperti Kirana yang sudah berjalan sekian lama, memang tidak ada kendala apa-apa lagi. Nggak apa-apa sih, teruskan saja, karena kalau juga ditetapkan satu hari tertentu, kemudian nanti jadi akhirnya seperti misalnya saya tetapkan hari Rabu, sedangkan Kirana hari Rabu ada pelayanan yang lain, kan? Iya, ada. Bukan pelayanan gereja sini, bukan toh? Bukan pelayanan dari gereja. Bukan. Nah, ya, jadi kan nanti tidak bisa ikut seperti itu. Jadi memang agak, kalau saya ikuti hanya saya bertanya saja, karena nanti hari Senin atau hari Selasa ada, saya jadi agak bingung nih, sisinya kok hampir setiap hari itu ada gitu loh. Ya, artinya melihat kepada gereja yang lain yang sudah menentukan satu hari tertentu dalam satu minggu untuk kegiatan rayonnya mereka atau sel mereka. Cuma kalau memang selama ini tidak mengganggu, tidak keberatan dan lain sebagainya, so go on aja lah, nggak apa-apa. Itu yang penting bisa berjalan terus. Terima kasih. Mungkin Hanya yang perlu diingat, kalau ada kegiatan di gereja perlu pas pada hari yang namanya untuk hari sisi, please itu ditiadakan di sisi. Betul. Jadi harus tetap Sudah. gereja prioritas. oke. Misalnya ada hari Rabu, ya tiba-tiba kita mau bikin KKR, let's say seperti itu, ya udah. Ya toh ada di sisi Support. enggak, seperti itu. Itu Bahkan saja berapa sih. kali ada kedukaan kita sempat tutup sisinya, pindah ke sono mau nggak mau. Kayak dulu kalau nggak salah Kokus Nadi hari Rebo juga kan kita sempat Oh,
Oh, sisi Sampai terus kita pindah. kebukaan juga aturannya. Iya. Sampai ditiadakan sisi. Iya. Sudah berjalan seperti itu. Iya. Sudah berjalan. Ya nggak apa-apa. Saya cuma hanya tanya karena saya lihat Siap. kan berapa ini. Jadi sebenarnya yang ditentukan tuh hari apa sih gitu dari awalnya. Baru ada jawabannya sebenarnya Rabu kedua dan Rabu keempat kan sebenarnya seperti itu. Dan ada yang memang menjalankan hari itu juga ya. Ya. Ada ya yang Ada. di hari. Oke, mungkin ada Ya, pertanyaan lain saya lagi. tanya. Saya pikir kita juga perlu sekali. Nggak tanya. Saya tanya sekarang tentang keuangan sisi ini yang saya mau tanya. Laporan keuangan yang saya perhatikan di gereja kan ada peti, kemudian ada amplop di depan lagi ditaruhnya itu. Ya saya mau tanyakan aja. Apa namanya, laporannya kan malam ini kita tidak dengar laporan keuangannya itu, ya. Jadi orang menyumbang untuk sisi itu. Yang jadi pertanyaan saya itu pengeluarannya atau untuk apa saja ini? Baik. Kebetulan Pak Jimmy tidak ada. Apa? Pak Jimmy tidak Jimmy. ada. Oh, Dia dia adalah bendahara. bendahara sisi Bethlehem. Oh, Nah, kalau pertanyaan sehubungan dengan keuangan sisi, memang semua kalau ada uang masuk selalu transfer ke rekening atas nama Pak Jimmy. Pak Jimmy. Nah, kalau Ibu Gembala bertanya tentang kontak sisi yang ada di ya, memang ya kita harus akui selama ini sebenarnya itu tidak efisien, tidak boleh dibilang Jarang orang buka memasukkan. kosong. Oh, Dan keuangan sisi ini selama ini, puji Tuhan kalau ditanya malam hari ini saya buka. Ya. Jadi mungkin juga banyak teman-teman yang tidak tahu selama ini, tapi puji Tuhan kas sisi itu ada aja gitu. Ya. Selama ini kita tidak pernah minta, tidak pernah juga, tetapi sampai saat ini kita terus melakukan apa yang selama ini sudah jalan. Misalnya kita kirim uang kemana dan sebagainya. Itu memang ada beberapa orang saja yang secara pribadi memberikan, ya kemudian kita masukkan ke rekeningnya Pak Jimmy, dan itu terlapor rapi. Ya, bahkan di dalam setiap kegiatan gereja, khususnya SSS dari awal itu sudah hampir 5 tahun, itu semua keuangannya diambil dari kas sisi. Kita tidak pernah minta dari gereja walaupun itu ibadah gereja. SSS itu pengeluaran untuk apa kalau memang dibutuhkan dana? Bagus sekali kalau ditanya, supaya juga bagus. Sebenarnya dari awal kita komit uang kas sisi itu tidak dipakai untuk hal seperti itu. Pernah ada satu orang, ya tapi sudah ini ya, meminta uang kas sisi untuk beli gitar. Misalnya gitar udah jelek nih ceritanya, saya langsung cut setelah ngobrol sama Pak Yanto dan Gusman, karena kita anggaplah kita yang memutuskan soal keuangan itu. Saya bilang ini contoh kasus buat semua. Kas sisi itu tidak diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu, tetapi kas sisi sesuai dengan nama care community itu kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Misalnya kegiatan sosial ataupun dukungan kepada pelayanan-pelayanan yang kita anggap butuh kita support. Nah, lalu berjalannya waktu muncullah ide SSS yang kesemuanya itu dimulai dikemas dan dipercayakan kepada sisi. Termasuk misalnya beberapa kali ibadah besar, ulang tahun, ibadah Natal, ibadah akhir tahun dan sebagainya, yang semua dipercayakan kepada sisi. Itu semua keuangannya kita support dari dana kas sisi. Ya. Jadi kalau Ibu Gembala bertanya SSS itu keluar uangnya apa saja,
kita tahu setiap ibadah SSS itu tidak ada seorang pun jemaat yang tahu bentuk dari apa acara yang akan ditampilkan. Nah, di dalam kegiatan SSS itu seringkali kita mengundang misalnya dari nanti atau pengisi acara, ataupun mungkin ada acara after service-nya misalnya donor darah, pernah juga ada acara makan bersama dan sebagainya. Itu semua itu dananya kita ambil dari KCC, dan itu kadang-kadang bisa nilainya mencapai beberapa juta. Ya, karena kan kegiatan SSS kalau kita ikutin itu rekam jejaknya ada semua videonya dan sebagainya. Itu sudah cukup bagus dan selama ini berjalan ya. Lalu selain SSS kan juga kita hampir tiap bulan ya, kalau kita ikutin di dalam buku inspirasi itu sudah kita jelasin juga, ada pelayanan yang sifatnya kita membantu ya, membantu kepada hamba Tuhan yang tiap bulan itu. Bahkan ada juga kerjasama dengan satu yayasan besar. Kita juga memiliki anak-anak asuh di situ. Semuanya ini memang tidak berjalan semaunya kita. Semua kita laporkan kepada almarhum Bapak Gembala, dan beliau sangat mendukung. Dan sampai saat ini kita terus menjadi anak asuh, dan anak asuh kita itu sudah ada 13 orang. Dan tiap bulan mereka ada report perkembangan anak dan sebagainya. Kalau ingin bertanya soal anak asuh itu kita ada rekamnya, ada videonya, kita ikutin coachingnya dan sebagainya. Lalu juga kepada hamba-hamba Tuhan selama ini kita memberikan lewat pendeta Faudi, ya, itu dana itu, dan kita tidak pernah minta kepada siapapun karena kita yakin kalau pelayanan ini memang pasti Tuhan tolong. Ya, jadi itu kira-kira kondisi keuangan KCC yang ada, dan tidak setiap bulan kita laporkan kepada Bapak Gembala, tapi random kadang-kadang berapa bulan, karena ada satu pertimbangan kebijakan gereja yang tidak pernah juga melaporkan keuangan gereja. Kita juga nggak pernah tanya karena Om sendiri punya alasan, dan saya sangat memahaminya, Pak Yanto juga memahaminya. Kita hanya taat patuh kepada Om waktu itu. Kalau Om bilang tidak perlu, ya itu sudah. Karena kita tidak mau dari data yang ada kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Itu kira-kira alasan. Ya, cuman kalau untuk care community ini karena ada KCC kan perlu dilaporkan, perlu yang lain juga tahu apa saja apabila ada. Karena adanya kotak itu kan diharapkan tentunya jemaat berpartisipasi, jemaat juga mau memberikan dananya, tetapi mungkin juga mereka tidak tergerak karena tidak mengerti untuk apa nanti itu, seperti itu. Mungkin Karena ini kan sebenarnya ya. jadi mereka berpikir oh ini care community, jadi ini untuk care community-nya dong. Sedangkan ini sekarang sisi buat hamba Tuhan, buat anak asuh segala macam yang di luar care community sebenarnya kan. Jadi bukan untuk yang di dalamnya sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih, itu it's fine gitu kalau sisi memang mau seperti itu. Mungkin juga saya lagi berpikir juga, saya nggak mau robah peraturan yang Om sudah tetapkan, enggak. Saya ikut semua apa yang Om sudah tetapkan, hanya mungkin ada tambahan yang selama ini saya pikirkan ya, itu saja. Tapi untuk merubah tidak. Apa sih? Seperti untuk hamba Tuhan ya, untuk hamba Tuhan. Ini sekarang cuma dari kelompok sisinya doang, dan sisinya tuh siapa? Dari siapa? Karena Agus tadi bilang, ya nggak semua, ya hanya beberapa orang dan sebagainya. Jadi maksudnya apa sih? Enggak, tidak semua sisi juga yang tahu keuangannya secara jelas, mungkin pengeluarannya buat apa. Nah, seperti halnya mungkin saya bisa tanya, mungkin ini dari pribadi saya juga nggak tahu. Kan ada table itu yang ada permen, ada gelas, ya ada apa? Aqua. Ini cuma di gereja kita yang ada gitu-gituan. Di gereja lain nggak ada seperti itu.
Nah itu dari mana? Dari Kasisi juga. Dari kasus Nah dari Kasisi itu ya. Nah, pokoknya ya gimana ya? Ya itu kan baru di gereja kita ya. Saya juga karena memang Om sudah mengizinkan seperti itu, saya juga nggak akan stop lagi. Tapi sebenarnya saya nggak setuju gitu-gituan di dalam gereja. Itu kalau saya nggak, karena saya dari dulu bergereja di GPDI yang nggak pakai gitu-gituan gitu loh. Kita datang beribadah saja, nggak ada permen disediain, minum disediain, tisu disediain. Saya lihat orang datang, kalau saya duduk di belakang ambil tisu, saya bilang, luar biasa ya itu buat saya. Minum disediakan, gitu loh. Mereka nggak mau tahu dari mana, pokoknya mereka pikir tentu disediakan gereja atau memang sudah begini. Anak-anak. Ya kalau saya nggak apa-apa sih, hal-hal itu sih nggak mendatangkan keselamatan sebenarnya. Soal keselamatan sih bukan soal ini. Cuma dari dahulu kala saya di gereja tuh nggak pernah ada. Ya, saya dari Keramat ke Tapang tuh sampai sekarang kalau minum beli minum di luar, mau beli permen di luar gitu loh. Nah, cuman karena ya mungkin saudara karena merasa peduli aja. Tapi yang sebenarnya kita justru mengajar orang jadinya dengan adanya permen, makan permen sambil dengar, makan permen, buangnya juga di mana. Ya toh akhirnya kan karena yang masuk permen, firmannya nggak masuk. Bisa seperti itu. Nggak ada di belakang kita nih, coba diperhatikan. Oke. Ya, ini memang untuk sisi tentunya ini. Tapi nanti untuk tempat sampah gitu loh. Karena habis gereja lihat itu kertas permen lagi, itu aquanya taruh. Saya orangnya beda mungkinnya sama Om ya, tetapi saya lihat ini karena pengalaman saya yang lalu. Saya orang lama soalnya di gereja, jadi ada gitu hal-hal kecil memang saya katakan tadi itu sih nggak mendatangkan keselamatan. Mau ada itu atau ada itu juga nggak mendatangkan keselamatan kita. Yang mendatangkan keselamatan kita firman sebenarnya. Tapi saya kemukakan hal ini bukan seperti tadi Pak Pur katakan jangan menjatuhkan. Saya tidak menjatuhkan. But if this is kalau memang dari sisi menjalankannya dengan tulus, dengan kasih, dengan memang mau berkorban selalu, it's fine, okay. Tidak perlu. Ini saya hanya mengemukakan pikiran saya, pendapat saya untuk hal ini di gereja kita. Tidak ada komentar sih, nggak tahu ya kalau ada orang yang berkomentar, kok ada permen di gereja ini, itu enggak sih, saya nggak pernah dengar, ya. Itu saja. Saya mungkin yang awal nanggapin ya, sebuah perubahan itu bagus dan yang pasti kita butuh satu sikap hati yang baik dalam menanggapinya. Nah dalam hal ini saya orang yang tidak pernah mau apalagi lagi ibadah, dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gembala. Cuman yang sudah berjalan ini kan kelanjutan dari waktu sisi ada sisi corner dan sebagainya. Kalau dirasa sekarang apple to apple nggak ini, kenapa kita nggak berhentikan aja dan nggak perlu segan-segan kalau memang tidak ada benefitnya, malah tidak bagus ya, kita justru ini momen kita untuk berubah, melakukan perubahan. Maaf kan saya udah jadi belajar tadi dari ini kan nggak boleh potong, jadinya saya terus ingat tadi patuan terus saya karena kadang-kadang itu tempat permen juga udah habis ya, minuman juga sudah habis ya, udah orang juga memang cari ya, tapi ya udah ini nggak juga tanya mana dong, kadang-kadang ada yang korek-korek di bawah, saya gini liatin apa ini korek sendiri, mau korek sendiri apakah ada di bawah meja itu ada minuman karena biasa diadakan gitu toh. Dan pokoknya tolong itu dipikirkan ya, saja baik. Apa memang perlukah atau tidakkah. Saya juga bilang gini, ada satu saudara nih baik sih orangnya ya, gimana saya mau bilangnya, Johnny Suryadi mana itu dengan dia punya permen ya, saya bilang apa sih kamu ini bagi-bagi permen. Nah, saya orangnya mungkin terlalu detail ya, tetapi saya nggak suka hal itu tuh ada gitu loh. Apa ya,
apa menunjukkan apa ya, saya juga nggak ngerti sih sebenarnya. Nggak apa-apa juga, mungkin saudara rasa aduh kurang teliti ini sekali, ya itulah saya sih. Saya nggak suka hal-hal yang gituan, oleh karena dari dulu nggak ada sih ada orang kasih permen datang dan kamu dapat permen ulang tahun kali gitu ya, dikasih gitu. Terus saya bilang tadinya udah nggak Joni, saya udah tegur dia, usah apa sih kamu bagi itu, taruh di, saya bilang taruh dan di itu meja, Wadah itu. di meja itu di situ. Jangan dia berdiri kan kasih mungkin orang juga kayak aduh. Jadi berarti kita nanti mesti makan permen sedangkan nah, dia talenta kan. Maksudnya Talenta bagus. membagi bagus. Caranya salah. Iya, maksudnya seperti itu saja sih. Makanya saya udah bilang lagi kemarin, dia mulai lagi. Jadi saya bilang sama dia, John, nggak usah kamu bagi-bagi, taruh aja di situ, maksud saya. Jadi mereka mau ambil sendiri, ambil silahkan. Oke. Itu saja yang saya. Jadi tugas kita itu kita memutuskan membantu ibu gembala tentunya. Masih perlu nggak yang hal-hal yang itu? Ya, nanti kita putuskan. Saya kira ini potong. Saya kira ini kan masalah gereja, ya, bukan di sisi. Kita akan ada rapat majelis. Jadi tanggal itu kita akan bicarakan ini. Di Dan majelis ini saja. memang juga saya sudah dengar banyak. Teman saya tidak berani mengungkapkan. Kenapa sih mesti bagi-bagi permen? Ya, itu. Apalagi orang ada duduk, dia lagi mau memuji Tuhan, itu dia datang. Dia dikasih Dia permen, baik, diambil. kasihan ya. Tapi ya ini udah banyak. Tapi Yes. nanti kita putuskan di rapat majelis. Ya. Saya kira nanti itu yang kita putuskan semua dan ini berjalan. Nah ini juga untuk mungkin Ibu Gembala bisa dengar juga. Emang ini kasisi ini dia berdiri sendiri. Jadi dia ada berdiri sendiri, sisi kasisi yang di depan, ya. Dia berdiri sendiri, kemudian itu bantuan sumbangan tuh yang paling besar orang luar yang ingin membantu. Misalnya dia ingin membantu untuk sosial anak sekolah, kita kunjungan ke panti atau ke penjara, itu semua diambil dari kasisi. Tapi kasisi ini tetap bawa nama gereja. Ya, saya ngerti Ya, seperti itu. ya. Kemudian begini, kalau misalnya ada orang meninggal, itu sisi kirim. Jadi dari Bapak Gembala sudah tidak perlu lagi mencari tahu itu di mana, sudah pasti dikirim. Gitu. Tapi tetap ya kembang. Tetap ambil dari kasisi. Dan itu memang ada laporan, cuman tidak ditunjukkan. Kayak itu. Itu yang saya tahu. Ya maksudnya laporannya nggak usah diumum, maksudnya antara sisi tiap kali ada pertemuan, Ya. laporkan misalnya uang-uang yang ada, ya pasti di dalam satu Ya. yang berbadan. Ada sih beberapa kali kita juga laporkan tidak. Jadi di setelah notulen itu ada, tapi tadi saya random tidak Ya. Iya. setiap bulan memang karena memang laporannya kan nggak banyak yang masuk. Ya, karena ini juga in outnya nggak banyak. apa tidak pernah atau pernah diumumkan dari mimbar untuk dihimbau. Oh di sana di depan ada kotak untuk kalau saudara ingin memasukkan untuk kegiatan care community, nggak pernah dihimbau ya. Kalau kontaknya tiap minggu dikeluarkan. Maksud saya di Tapi Pas himbauan slide. itu Ya. yang Pak Pur pernah ingatkan ke pastor saya menindaklanjuti apa yang diusulkan Ibu Gembala untuk disampaikan di mimbar, baik ke kegiatan sisi itu sendiri, pertemuan sisi, dan terakhir masalah keuangan sisi. Nah, memang kita butuh figur untuk bisa menyampaikan hal itu. Ya. Saya bisa asal kasih poin-poinnya, nanti bisa atau bisa Pak Pur yang menyampaikannya atau Agus sebagai ketua sisi atau dari saya supaya jadi mereka ngerti ini kotak buat apa sih, ini orang-orang gitu, karena mereka kan saya juga perhatikan nggak ada yang masukin apa kayak gitu Ya. ya, maksudnya kok lewat saja gitu, aku nggak ngerti. Dan saya juga padahal itu ada justru kotaknya paling depan gitu loh. Paling gede lah. Oke, 9 o'clock. Ya terima kasih Pak Yanto mengingatkan poin itu. Karena apa yang disampaikan Ibu Gembala sebelum
menyinggung soal permen. Saya sebenarnya lagi mengingat apa itu poin yang penting ingin saya sampaikan ke Ibu Gembala, dan ternyata Pak Yanto mengingatkan kepada saya, ya. Saya sampai lupa soal karena gara-gara permen. Tapi puji Tuhan soal bukan belakangan ini ya. Selama ini kita memang tidak pernah mengatasnamakan satu sisi, apalagi pribadi. Semua itu atas nama gereja. Dan puji Tuhan, contoh kasus adalah orang sakit atau orang meninggal, itu mau dia di ujung Indonesia, selama itu masih bisa kita kirimin simpati kita kirim. Bisa berupa uang, bisa ditambah dengan bunga, dan itu sudah selama cukup lama ya. Bahkan kalau tidak semua, tapi ada juga misalnya orang tua yang dia sakit masuk rumah sakit, kita kirimin, bukan lagi kan bukan duka cita dong, tapi lekas sembuh dan sebagainya, itu juga kadang-kadang berupa parcel dan sebagainya. Dan itu semua atas nama gembala waktu itu, karena ada kartunya, kita ada cetak, itu semua atas nama gereja ya. Jadi itulah kondisi kasisi selama ini. Ada beberapa orang yang memang cukup rutin ya, hanya beberapa sih sebenarnya. Itu kira-kira ya, moga-moga bulan depan kita juga bisa share itu laporan keuangan. Sekali waktu juga kita sempat masukkan di mobil jemaat, tapi tidak setiap bulan ya. Dan biasanya kita selalu laporan ke makanya itu hati-hati dengan memuat kas laporan, itu ada efeknya ya, kurang baik juga. Ya. Mengapa? Bukan tidak, kan orang suka bilang mesti transparan bla 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 ya, maunya transparan segala macam. Ini saya juga ngomong karena saya bilang gini, gereja ini berjalan dari dahulu kala, 2 tahun ke depan ini 100 tahunnya GPDI, dan saya sudah berapa tahun di GPDI, nggak ada seperti itu. Itu kan semuanya diadopsi dari luar sekarang ini, dengan banyaknya gereja-gereja di luar mesti transparan, dan ini karena mereka orang-orang yang memang pembukaan itu baik tentunya. Ini ahlinya nih, Si Anggi, jangan diam-diam Si Anggi ya. Dia ini orangnya. Apa namanya? Ya dulu kan kita nggak kenal seperti itu, ya memang keuangan ada, karena justru makanya Michael bilang tidak, itu karena ada dampaknya yang tidak enak gitu lah. Dengan orang tahu kas gerejanya tuh sekian, pengeluaran pun ada misalnya, tapi nanti ada biasa lah, itu sebabnya tidak ada. Dan mungkin hanya nanti untuk lain kali di antara majelis saja, antara majelis nanti itu akan tentunya harus dong, antara majelis pasti. Itu saja sih, makanya jangan terlalu juga, itu kan nanti ada efeknya juga. Betul ya. Kita hanya palsu saja. Kalau disuruh A, B. Baik, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Belum kepikir. Dari pengerja ada, dari Safari Sisi ada. Boleh tanya nggak? Oke. Mengenai keuangan yang tadi, apakah setiap sisi itu memang diwajibkan untuk kolektor menjalankan persembahan? Karena kayak sisi Arkadia kan ada kolektor. Kolektor itu, pertanyaan saya, apakah untuk sisi atau intern sisi Arkadia itu? Karena saya terus terang di sisi saya tidak menjalankan gitu. Apakah itu harus diseragamkan atau bagaimana? Sekali lagi ini sebenarnya kita berharap petunjuk dari Ibu Gembala, karena kesemuanya ini kan kita patuh kepada apa yang diputuskan oleh Gembala. Nah, namun selama ini ke depannya kalau ternyata ada perubahan silakan, tapi selama ini ada beberapa sisi yang melakukan setelah pertemuan sisi selesai, kita ada kolektor. Lalu pertanyaannya adalah untuk apa keuangan ini? Saya kira itu sangat bermanfaat dan sangat penting. Pertama, kadang-kadang mohon maaf aja,
kita memberi tidak banyak, ya. Kepada misalnya ada staf gereja yang dia datang itu kan naik kendaraan misalnya, ya minimal kita ini kita nggak cerita sesuatu karena staf gereja juga kan mereka tidak selalu di sini, satu saat mereka akan melayani dan ini mungkin bisa jadi sebuah contoh bagi pelayanan mereka. Kemudian juga contoh kasus misalnya ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang ulang tahun pernikahan, kemarin Bapak Gembala kita dipanggil Tuhan. Untuk sisi yang mandiri keuangannya, mereka semua langsung bisa melakukan apa saja dengan lekas, dengan silakan lakukan. Nah, tetapi untuk sisi yang tidak punya kas sendiri, itu saya kira WLD juga mengalaminya, misalnya. Dan artinya adalah tentu saja ada hal yang baik dan mungkin dianggap buat apa sih keuangan itu, saya tidak tahu, saya tidak melihat sisi negatifnya, tapi lebih banyak saya lihat sisi positifnya. Saya juga nggak bertanya kepada sisi Rawamangun atau sisi lainnya saya kunjungin. Setiap kali saya kunjungin ada mereka sisi lain loh ya, bukan sisi Akadia lagi, mereka melakukan COVID itu kita ini aja ikutan aja. Saya kira keuangan itu bermanfaat sekali di dalam Jadi buat intern ya. buat intern, ya. tapi intern juga bisa juga buat di luar. Contohnya, dulu kita pernah sampaikan di dalam meeting besar kesepakatan bersama. Pertanyaannya mengenai kas sisi umum, kotak sisi. Dulu rutin sisi ada memberikan, ya tidak pernah dibatasin berapa, tapi setiap sisi merasa perlu untuk mendukung pelayanan dari kas sisi umum, sehingga dari sisi Kirana kadang-kadang masukin, dari sisi Janur juga sampai sekarang kadang-kadang masukin. Nah itulah yang dipakai untuk mendukung pelayanan kas sisi umum. Ya, lalu misalnya ada kegiatan gereja yang contohlah kita kirim bunga ke Pak Sumolang kan jauh ya, itu nggak tahu tuh dari Manado kirim ke sana sampai ongkosnya berapa itu. Nah, dari mana uang itu? Ya dari kas sisi, misalnya dari sisi Janur ada kirim uang dari sana. Artinya keterlibatan dari semua sisi itu sudah ada di sini. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi sisi A, B, C ngirim. Kita cukup satu atas nama gereja. Kenapa itu bagus? Karena untuk meminimalisir sesuatu yang saya kira pernah terjadi. Wadah A dia kirim ke salah satu yang meninggal, salah satu loh ya. Kemudian yang berikutnya dia tidak kirim, itu jadi konflik, bisa jadi masalah. Tetapi kalau gereja yang ngirim, hanya gereja yang ngirim, itu meminimalisir hal-hal yang ini contohnya. Ya, jadi supaya jelas, supaya juga ya kita tidak perlu himbau-himbau dari mimbar, dari anggota sisi yang ada aja. Sebenarnya sudah bagus kalau tahu ya dan mau ikut ambil bagian. Itu saja, cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Kalau memang seperti itu, ya lebih baik karena tadi kan dikatakan bahwa kasisi itu ya hanya beberapa orang dan sebagainya, Iya. sehingga yang lain-lain toh tidak tidak Bukan tidak, tapi tidak rutin. Oh tidak. Ada kalanya, ada. Kalau memang dihimbau seperti itu supaya dari setiap sisi mengisi kas sisi umum, mengisi kas sisi, ya entah lewat caranya seperti apa, itu masing-masing sisi yang tentunya punya caranya sendiri untuk mengisi kas tersebut, sehingga di kas itu selalu ada uang untuk kegiatan bersama. Oke, barangkali ada poin lain, Pak Daniel, Litbang. Ini sudah mulai berkunjung-kunjung. Litbang lengkap hari ini luar biasa. Ini harus mungkin masukan aja buat Ya. sisi. Jadi saya sedikit mengingatkan bahwa kalau kita pelayanan jangan melihat nanti fokusnya berbeda. Nah, jangan Maksud melihat saya malah justru fokus kepada keuangannya. Menurut saya begitu. Jadi
tingkat keimanan itu akan mencerminkan ya, bagaimana kita harus berperan. Jadi kalau selalu diingatkan, selalu disampaikan, berarti tingkat keimanan belum mencapai. Orang yang sudah secara pribadi dia mengerti, dia akan bergerak sendiri. Bagus, saya setuju. Saya Dan itu yang sudah dilakukan oleh Ya, Sisi selama sama. ini. Jadi tadi juga mohon maaf tadi di pelayanan kami sampaikan itu, maka mereka tidak akan melihat itu. Tidak akan melihat itu Iya. ada atau enggak peduli. Yang penting di tempat semua Tuhan sedia. Amin. Jadi kalau kita fokus ke situ, malah nanti pelayanannya terganggu karena kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Kita nggak bisa melihat itu. Tingkat keimanan kita ukur masing-masing. Apa yang mesti kita lakukan? Jadi semakin dikumpul-kumpulkan, iya kalau memang iya. Belum tentu juga diumum tiap hari juga. Tapi kalau kesadaran, seorang kualitas imannya bagus, saya kira nggak usah disuruh ya. Ya. Terima kasih. Salah satunya adalah Pak Fares dan keluarga. Dan terima kasih sudah diingatkan lagi. Memang kita selama ini kan seperti itu ya. Saya kira sudah cukup mengenai kasih ya. Ada lagi poin lain sebelum kita tutup. Pak Kris, bagaimana? Ada sesuatu ini? Kalau menurut saya seperti Ibu Gembala bilang tadi, itu atas kegiatan sisi ACC kan, karena Hasil kalau doa. sudah nggak ada yang tetap keputusan dari Ibu Gembala. Iya. Kita tetap apa Ibu Gembala bilang, Jangan segan. jangan berjalan sendiri. Tetap Ibu Gembala yang menjadi memberikan keputusan setiap kegiatan sosial. Semua Kita siap. Jadi apa keputusan Ibu Gembala kita jalani. Bahkan perlu nggak sih Sisi masih? Silakan. Jadi Saya yakin juga mungkin Ibu Gembala perlu saran masukan. Saya kira itu penting ya. Dan dalam memberikan saran masukan ini kan kita bukan berarti semua terambil bebannya kepada Ibu Gembala, tapi berikan masukan ya yang terbaik. Nah, decision maker tinggal Ibu. Ya. Misalnya kita sampaikan Ibu nasi goreng itu seperti ini, plus minusnya ini, soto itu seperti ini, kemudian gudeg seperti ini. Nah, nanti yang memutuskan gudeg, berarti beliau sudah mengambil suatu resiko dan apa yang akan terjadi. Kita memberikan saran, keputusan tetap di Ibu Gembala. oke. Terima kasih. Ya. Iya. Mudah-mudahan. Dari saya saja, sisi ini perlu sekali ya, satu. Ini penting sekali, perlu sekali sisi ini untuk bukan soal kebersamaannya, tetapi ya untuk saling peduli karena community care atau care community. Jadi ya peduli sehingga memang memudahkan karena seperti yang awalnya sudah di dalam di satu sisi, di satu wilayah sisi itu ketika ada yang sakit pertama kan sisi yang mengetahui biasanya, kemudian baru ke gereja, ke gembala dan sebagainya. Seperti itu penting sekali, bagus sekali, dan tentunya kalau jemaat mengambil bagian atau ikut di dalam sisi itu ya untuk kebaikan mereka juga sih sebenarnya, bagus sekali seperti itu. Tapi yang saya mau himbau bagi saudara-saudara ini sebagai saudara termasuk aktivis di dalam gereja dalam sisi ini, jangan lupa di dalam berdoa doa berjemaat di hari Kamis. Nah, itu banyak, itu nanti kepada majelis juga memang yang biasa hari Kamis ini 1, 2, 3, 4 majelis ini yang selalu biasa hadir, tapi ada yang kurang. Pak Yafet jarang datang juga. Ya usahakan di hari Kamis karena jemaat lihat, apalagi majelis toh, untuk datang berdoa karena doa itu perlu sekali, doa berjemaat ya, doa berjemaat di hari Kamis itu. Jadi jangan lupa kan Pak Daniel juga, Pak Fares ya. Nah, ada kesalahan itu lebih bagus. ada sesi 1, ada sesi 2. Yang ini sesi 2 nih, jemaat sesi 2. Perwakilan boleh kamu? Oh, Perwakilan. perwakilan. Apa dia mau diwakili ya? Saya gantian jaga, jadi kadang istri, kadang saya. Kita sudah lebih dari kita, tapi kehadiran Ibu Gembala dengan beberapa hal-hal yang
penting untuk kita tindak lanjuti. Saya melihat waktu ini terlalu cepat berlarinya ya. Pengennya sih masih ngobrol lagi, tapi kita harus selalu belajar disiplin waktu. Yang terakhir, satu orang jika ada hal penting ini bisa disampaikan, bisa ke Ibu Gembala atau buat kita semua. Satu yang terakhir, siapa? Pak Yanto, Pak Tony, Melvin barangkali. Oh iya, dari Kiwatu dan BYC beberapa minggu lalu ada tambahan jiwa di BYC, dan dia memang dari Muslim memang. Ya singkat cerita, dia memang mau ikut Yesus, tapi yang mengambil langsung handle dia bukan saya larang dari BYC, enggak, kita langsung ambil handle langsung dari pengerja, dan untuk sementara waktu Lita terus komunikasi sama dia, dan beberapa setiap hari komunikasi, udah lepas jilbab ke kampus, mungkin ada teman-temannya juga, ya gitulah. Memang Yesus kan harus betul salib, dan dia itu dialami sekarang. Untuk sementara dari pengerja staf Lita yang dampingi dia, dan beberapa waktu lalu udah datang di YC. Mungkin masukan kalau ada butuh kesaksian ataupun pengalaman yang saya yakin bagus, itu bisa coba kasih kenal dengan pembantunya Pak Usman. Oh, iya. Bagaimana dia sekarang ini bertumbuh dengan luar biasa, bahkan sudah bisa pimpin puji-pujian, bisa bawakan menjadi fasilitator di Komsel ya. Dan sebuah kebetulan juga saya sampaikan di sini karena ada masukan juga, jadi mungkin bisa komunikasi juga dengan Good. ya. Baik, gereja dengan jumlah jemaat yang sebanyak GPD Bethlehem, bahkan karena saya dan saudara kita percaya jemaat akan terus bertambah-tambah. Dengan banyaknya jemaat, tidak mudah, bahkan mungkin sulit kita hanya ditanganin oleh satu orang Ibu Gembala. Oleh sebab itu, kita semua yang ada, khususnya di sisi-sisi area yang ada, itu perannya sangat penting ya. Jadi ujilah motivasi kita untuk lebih lagi mencintai lebih lagi gereja kita, gembala kita, dan terlebih kepada Tuhan. Sebagaimana tadi Pak Pur membagikan sharing lewat grup WA atau konten dari grup WA ya. Saya juga sebenarnya sudah catat satu rangkuman dari satu video yang saya lupa dikirim oleh siapa, tapi kalau saya tidak salah Ibu Foni waktu itu, tapi sudah cukup lama. Dan tadi sebelum saya datang saya coba rangkum sedikit, dan saya akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Saya akan coba bacakan sedikit rangkuman, hanya sedikit sih. Moga-moga ini juga menjadi motivasi kita dalam kita merespon pelayanan yang ada ya, dalam kita mendukung pelayanan yang ada di tempat ini. Saya persingkat saja, sesuatu yang biasa itu akan menurunkan tingkat kekaguman kita. Jangan terkecoh dengan kalimat yang saya bold ini. Ingat saat pertama kita, saya ulang sedikit, ingat saat pertama kita menginap di sebuah hotel, makan di sebuah restoran yang bagus, berkunjung ke suatu tempat yang indah dan lain-lain. Di awal pertama kita berkunjung pasti kita sangat takjub, kagum, dan bersyukur sekali. Tetapi saat kunjungan berikutnya, apalagi sudah rutin kita alami, sering kali semua itu menjadi biasa-biasa saja. Bagaimana dengan motivasi dan sikap hati kita seperti malam hari ini? Kesekian kali kita hadir dalam pertemuan bulanan sisi. Demikian juga kehadiran kita di ibadah-ibadah, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan selama ini.
yang rutin kita lakukan. Seringkali kepercayaan Tuhan, berkatnya, mukjizatnya, kasihnya itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Pertanyaan, sehingga kita tidak lagi kagum, bersyukur. Hati kita tidak lagi tersentuh karena menganggap sesuatu yang biasa. Bahaya ketika Tuhan menjadi biasa bagi kita. Inilah benih-benih yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Kita mengingat apa yang dialami jemaat Efesus. Secara lahiriah mereka tetap mengikuti Tuhan. Bahkan mereka berjeri lelah giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Namun demikian, semua terlihat begitu biasa di mata mereka. Karena itu Tuhan mencela mereka. Jika tidak ingin Tuhan mencela kita, jangan sampai Tuhan menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Jangan motivasi kita, passion, gairah kita, integritas kita terkecoh oleh kemasan-kemasan yang bagus belakang dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sesuatu yang biasa itu akan menurunkan tingkat kekaguman kita, cinta kita, kasih kita. Saya rindu kita semua katakan di sebelah kita, Yesus harus selalu menjadi sesuatu yang istimewa. Yesus harus menjadi sesuatu yang istimewa. Katakan, Yesus harus menjadi sesuatu yang istimewa. Ingat ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh, kasih dan semangat, harus bangun hubungan intim dengan Tuhan, dan kita percaya Roh Kudus yang Tuhan tinggalkan akan memampukan kita sekalian. Ya, hadirlah secara utuh di dalam setiap pertemuan ibadah dan sebagainya dengan sikap hati dan motivasi yang baik. Ingat Kolose 3 ayat 23. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini.